sedikit saja Pak Budi. Saya tahu yang harus selesai adalah nanti akan dipandu oleh Pak Sugi. Wajib beres. Ya, pandu Pak Sugi nanti yang wajib beres. Saya nambah sedikit yang saya berikan Pak Kabit. Pertama, sebagaimana yang waktu itu saya lagi ketemu Mas bulan oke. Bulan ini. Nah, di sana saya beberapa hal terkait nyinggung yang tadi disampaikan. Sekarang jumlah pengangkatan dalam jabatan guru sudah muncul dan sudah baca ini. Sudah baca belum? Belum. Oke. Intinya nanti yang akan tadi saya bilang Pak Kapit singkat pensiun sampai dengan akhir 22 Desember 2026 itu sudah disesuaikan jabatan sampai 22 Desember 2026. Iya, ada pertemuan seperti apa? Januari ini Desember. Oke, yang kedua nanti jadi nanti kan seperti kepala sekolah guru yang mendapat tugas tambahan hanya di Cukplat ini sekarang sudah menjadi kalimatnya lebih jelas, pendamping satuan pendidikan, tetapi tidak ada pengawas pendidik juga dia. Pengawas dan penilai ditetapkan dengan keputusan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi besok dalam satu korps lagi pengawas dan penilai. Saya bingung lebih sih. Saya bingung si penilai itu ada yang basisnya bukan guru. Sementara ketentuannya itu harus hanya disesuaikan menjadi guru yang nantinya itu kan menjadi mendapat tugas sebagai pendamping satuan pendidikan gitu ya. Tapi karena bahasa bukan guru kan punya dua, pendidik itu dua, tapi yang satu memang akan pensiun sebelum 2022, sebelum 12 Desember 2026, tapi yang satu belum ya. Ya, seperti Pak Budi ya. Oke. Ini kan bingung, iya tuh. Tapi kalau yang lain, Pak Pamong sih nanti Pak Pamong yang muda-muda itu ya kan banyak di kami. Itu juga nanti kalau dalam pendidikan orang itu sekilas tentang itu. Tapi nanti tadinya karena ini baru keluar beberapa waktu yang lalu di kami dan BKD itu belum sempat membahas tentang kuasa apa. Tapi dari awal kan saya sampaikan tenang saja Pak. Itu. Nah kemudian yang terjadi guna di kami adalah tadi Pak Kabit menyampaikan rencana kami yang pernah kami sampaikan pada banyak ini kan tentang penambahan rekrutan pengawas. Kami harus pakai ketentuan lama atau ketentuan baru gitu loh. Kita kan baru mencoba mau mengikuti ketentuan yang jalan kemarin dengan guru bergerak. Tapi sekarang berubah lagi. Kalau kami melangkah dengan itu sudah berubah lagi. Nah kayak gitu loh. Jadi itulah beberapa hal yang menjadi keputusan kami. Bukan kami tidak memperhatikan tadi yang 9 kecamatan yang 11 kecamatan pengawasan tinggal 1 juga seperti itu, tetapi karena memang ada hal-hal yang kalau salah nanti merepotkan. Itu kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya tadi sedikit menyampaikan kan berkaitan dengan ASN, pengadaan ASN yang akan diselesaikan jadwalnya disesuaikan tadi Pak, ditunda penyesuaian jadwal tadi. Saya mau cerita saja lah, pernah saya kalau masalah penyesuaian itu pusat bukan daerah, tapi perlu panjenengan ketahui yang sedang dipikirkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penerimaan ASN itu ada 3 kelompok. 4 kelompok, 1 CPNS, berarti diselesaikan urusannya dengan diangkat 2 maksudnya.
Yang kedua, pendaftar P3K yang statusnya lulus. Yang dipikirkan yang ketiga adalah pendaftar P3K yang tahap pertama yang dinyatakan L3 tidak lulus. Itu sudah kami pikirkan kemarin beberapa hari lalu. Saya ini dari Pak Kadin rapat. Yang tiga, tiga sing sebelum surat masalah penundaan itu. Yang ketiga, yang keempat adalah teman-teman yang akan daftar di tahap kedua. Yang kemarin saya cerita pada panjenengan banyak revisi dokumen itu yang akhirnya saya di depan waktu 7 bulan menyampaikan terkait dokumen yang diharapkan dikumpulkan waktu itu kan perjanjian kerja, tapi yang tadi masih dahulu surat keterangan BB misalnya kayak gitu. Jadi nggak diakui itu akhirnya karena ada kewajiban undang-undang bahwa penyelesaian honorer, hanya mereka dimintai apa istilahnya konfirmasi data BKD itu yang beberapa waktu yang lalu. Itu yang kami bingung. Apa pemerintah daerah sedang konsentrasi? Sedang kemarin sedang mikir ke skenario yang honorer guru yang pendaftaran tahap pertama tapi tidak dapat informasi. Itu yang kemarin sudah diberikan sampai dengan Ardi Honoripino. Tidak hanya guru tapi ada lain juga. Yang paruh waktu itu mau dihonori berapa? Kemarin skenario kan ada beberapa skenario, ada 3 skenario. Ada jadi guru itu waktu honorer itu ada yang dapat keserah dan dapat bos. Keserahnya ada yang dapat 1.000 juta 50.000, ada yang dapat juta 150, ada yang dapat 600. Ditambah itu nanti akan digabung, kemudian akan akhirnya kemarin disimpulkan dari seluruh pendaftar yang semacam itu Pak, itu ada beberapa kategori. Nah angka itu yang kemarin rencananya oleh BKD baru dan BPKD dirumuskan, baru mau diusulkan ke Pak Ibu Bupati. Tapi kemudian belum ada keputusan karena kemarin Mas Daru dari BPKD menyampaikan jadi ngangkat itu tahun 2026 itu bisa dengan skema penggajian yang lain kalau meskipun paruh waktu, tapi kemudian ada informasi pengunduran lah, kami belum tahu lagi perkembangannya seperti apa. Ya, cuma yang pasti Bapak Ibu itu yang keluar tentangnya di pemerintah ya di yang kursi kepegawaian Pak sedang bikin itu. Sementara kami kan menghindarkan, mohon maaf, jadi kan kalau memantau masalah webnya BKD terkait pendaftaran ASN 2024 kemarin ada pengumuman pembatalan 2 pembatalan kelulusan kan? Iya. Apa Pak tahu tidak masalahnya itu nangis itu. Terbukti setelah padahal sudah diumumkan lulus. Tapi kemudian terbukti ditemukan bukti baru, nah istilahnya. Bahwa yang bersangkutan itu surat-suratnya aspal orang yang tidak pernah honorer, tidak pernah jadi honorer. Pendidik kan, ya sudah. Tapi kalau yang memang betul-betul honorer, tapi kemudian yang kurang-kurang sedikit itu ditoleransi. Tapi yang memang nyatanya tidak ada, tidak pernah, yang dinakes juga diguru lah. Kalau diguru itu kan yang baik. Ya. Ada ya, kemudian beberapa waktu lalu kami juga mengkonfirmasi data beberapa orang terkait masa kerja. Saya kemarin aja Mbak Muji ke Mas Waktu itu sampai waktu menghubungi data ke yang bersangkutan. Jadi siapa lah? Jadi penjaga data lupa. Nah, baik itu jadi luar tentangnya di kami sedang seperti itu dibuka kami sih tidak lah BKD Kota Daerah. Nah terkait kemudian teman-teman di daerah kalau saya sih terang saja lah masalah diangkat urung baik gitu dong. Tapi yang jelas dipikirkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, tadi saya menyampaikan yang pertama terkait penyesuaian jaringan, yang kedua ASN, yang ketiga draft dari lama kami
tentang bagaimana input data baru di Dapodik kemarin sudah dibahas. Saya terasa karena itu semuanya menjadi kebijakan, kami tidak berani berantas. Sudah dibahas, nantinya tunggu saja. Informasinya mungkin mendekati Lebaran nanti informasi tentang input baru pada Dapodik yang ketentuannya akan kami edarkan di sekitar beberapa bulan karena tentu saja itu karena kebijakan sehingga kami kalau kami sudah jadi sesuai itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya tak coba cross check. Ini mau orang tadi ada nggak? Ada. Kalau jadi berapa SD negeri? SD negerinya ada 22 itu pengawasnya berapa jam? Paham data dan jaringan di sana. Maksudnya saya mau tanya, di antara 22 sekolah itu yang benar-benar kelasnya tidak terisi kesehariannya dari ada nggak yang misalnya ya memang si guru kan ada kelompok guru ASN ada 2 PNS 3K, kemudian ada honorer Wiyata Bakti, honorer yang sudah terdaftar, ada yang honorer belum terdaftar. Di antara itu ada nggak kelas yang sudah diisi itu tapi masih kosong, banyak ada? Nggak ada, sudah terisi semua. Berarti orang kurang guru kalau tadi secara praktek kesehariannya. Ya walaupun diisi oleh Wiyata Bakti itu otomatis ya. Iya, maksud saya dalam kesehariannya berarti sudah tidak kurang praktek. Praktek Pak Subi kira-kira gimana? Ya kalau memang benar. Ya, yang semacam itu kalau dilihat dari praktek keseharian, apakah ada kelas-kelas yang betul-betul kafiran? Saya ada. Ada, Pak. Banyak ada. Kalau di Monotel tidak ada, gitu. Bandar Laram ada, Pak. Bandar Laram ada. Iya. Walaupun di situ misalnya contoh di SD 2 Wanagedi, ya Pak. Iya. Di situ gurunya yang ASN itu hanya tinggal 2, yang lain Wiyata Bakti. Kepala sekolah yang aku itu mengajar. Ya, kalau itu masih kurang. Namanya kurang, Bu. Masalahnya tidak ngajar. Itu namanya kurang. Maksud saya, ini loh jauh. Pak Enak, kalau disusukan itu banyak yang semacam itu. Iya, kaitannya dengan saya hanya mau sampaikan sebenarnya kami sedang merancang mau program asisten mahasiswa asistensi mengajar lagi untuk bolong-bolong free. Tapi kemarin kebijakan dari Pak Kadin supaya tidak terjadi crash Pak Enan, maka benar-benar dicari sekolah yang benar-benar memang kalau kelas-kelas kafiran. Kita tidak melihat status gurunya apapun, tapi akan mencari sekolah-sekolah yang benar-benar kosong gitu. Jadi kalau mau jadi nanti apa jadi tidak menjadi program sasaran. Padahal rencananya dari kecamatan selatan sungai kemarin akan kita pindah ke kecamatan utara sungai. Yang benar-benar seperti itu tapi masih kurang. Ada Pak. Mau jadi rawon. Artinya saya mau sampaikan mungkin kami akan mencari sekolah yang semacam itu untuk tempat program asistensi mengajar seperti di bawah kemarin ya Bu. Supaya nanti tidak terjadi crash Pak. Jadi kami tidak melihat status gurunya dalam hal itu. Seperti kelas-kelas yang kosong yang kata kita isi dari mahasiswa. Dan kelas rangkap itu terkait dengan asistensi mengajar. Kemudian kalau yang tadi sampaikan Pak Kabit terkait larangan pengangkatan, kami sudah lagi akan keluarkan surat atas perintah dari pemerintah daerah. Surat Kepala Dinkora supaya kepala sekolah dilarang mengangkat dalam bentuk mengangkat dengan SK atau kontrak perjanjian kerja, honorer
non ASN atau nama lainnya wis rawit tutup ya. dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sejak berapa Sejak ini? undang-undang tersebut diundangkan. Ya, sejak undang-undang itu diundangkan karena di sana bagi yang kemudian sejak itu undang-undang itu diundangkan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nanti cek lagi, Bapak Ibu pengawas kan biasa cek masalah hukum, undang-undang dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya tahu latar belakangnya kenapa kemudian pemerintah itu sedang kencang ini. Karena bersama dengan sisi lain bersama dengan sedang menyelesaikan undang-undang itu loh, si rampung kakek masalah gitu loh. Terus kita agak dirampungin, data demo dan sebagainya kan dari mana yang peti gitu loh mas itu. Akhirnya gue soal bisa kayak gitu loh di sananya kan seperti dapurnya seperti itu. Sebenarnya bukan masalah kekurangan guru, tidak kurang guru, kemudian kesempatan jadi ASN dari teman-teman yang baru saja lulus tidak ada, bukan seperti itu berpikirnya. Kalau anak-anak jenengan putra jenengan yang baru lulus di 2022, 2023 sekarang belum terdata sebagai honorer, jadi proyeksinya dia dipersiapkan untuk mengikuti seleksi umum untuk mencukupi kebutuhan gitu. Jadi sekiranya seperti itu Pak Budi, sehingga terus terang saja nanti ketika sudah seleksinya itu umum lebih terukur, yakin di pelaksana di mana sampai dengan mohon maaf di kinerja. Ya lebih terukur. Jadi nanti tergantung siapapun yang masih ngapik. Lolos itu tidak lolos. Jadi sekarang hari ini pemerintah seperti itu. Jadi itu ya kemudian menjadi konsentrasi kemudian menjadi latar belakang kemarin polos Rawi masuk. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa sedikit kami tambahkan dari apa yang disampaikan Pak Kabid. Kemudian untuk kegiatan di tempat kami proses saja, informasi saja teman-teman yang usul kenaikan jenjang jabatan, teman-teman guru yang usul kenaikan jenjang jabatan untuk periode Oktober dan Desember tahun 2024, SK kenaikan jenjang jabatannya sudah jadi, sudah turun, tapi SK KP-nya malah belum sempat digarap. SK kenaikan jenjang jabatan guru sing naik jenjang jabatan dan naik pangkat pada periode tahun lalu dengan periode yang kemarin baru saja diusulkan. SK kenaikan jenjang jabatannya baru saja beberapa waktu yang lalu sudah dari kami seluruhnya. Namun kami kemarin mau membagikan gawe makan ini kon bagi semua. Tapi perlu juga diketahui untuk SKKP-nya teman-teman yang itu belum, dan TMD-nya tidak akan sama dengan SK dengan jenjang jabatan. Ya nanti apakah kemudian mundur kenaikan pangkatnya? Tapi jabatannya sudah baru jabatannya. Sehingga kemarin ketika kami mau bagi biasa saja, tapi bahkan sih misalnya kalau pembinaan, tapi kalau saya juga mempertimbangkan itu KP-nya juga belum. Padahal teman-teman guru kenaikan jenjang jabatan selama ini belum terlalu berarti kan kenaikan pangkat karena kemudian gajinya juga berubah. Jadi mundur. Kenapa sulit Bapak Ibu? Terus saja untuk yang kenaikan jenjang jabatan terakhir dengan cara yang terakhir kemarin BKN memperlakukan sistem untuk adanya persetujuan teknis dilampiri beberapa berkas. Dan saya sudah sampaikan ke penjenengan termasuk peta jabatan yang sekolah. Kami buatkan pada teman-teman dulu kan gak mirip, kami yang menyiapkan semuanya. Pada BKD bulan-balik karena urusan yang pertama. Cara-cara yang pertama, BKN itu gini. Di teman-teman pelaksana di BKN itu sakit dengan apa yang sudah disampaikan oleh ketentuan atau alasan tidak mau buyar BKN. Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk kegiatan lain
Ya kalau pensiun tadi salah satu yang sering ditanyakan adalah kalau dia mau KW tapi juga mau pensiun gitu, baiknya gimana gitu. Dia harapannya adalah ketika KW nanti kemudian dia pensiun itu tetap bisa mendapat pangkat pengabdian pada jabatan atau pangkat yang terakhir gitu kan maksudnya. Kuncinya adalah sepanjang masa kerja keseluruhannya sudah 30 tahun lebih, umpamanya selisih 1 bulan atau 2 bulan antara KP dan pensiun, tidak masalah, tetap akan mendapat pangkat pengabdian berdasarkan KP yang terakhir. Bingung tuh Pak? Pak Bu ini SKKP-nya sudah turun kan? Belum. Tunggu saja benar. Dia mau pensiun per THT kapan? Juli 2027. Kalau jenengan nanti umpamanya telat banget ya, jenengan masa kerja keseluruhannya berapa Bu? 30. Nah, oke, lebih dari 30 tahun. Kalau ke PPT jenengan Juli 2007. Kalau ke PPT Maret 2027 SKKP-nya lebih turun, Juli 2027 jenengan mau ke 4C kan? 4D. Ke 4D. Kalau ke 4D mohon maaf, itu kan ke utama. Kalau ke utama nanti beda lagi. Itu kan yang sudah menghasilkan maka jenengan ke 4C atau 4D? Oh, 4D. 4D. Loh, kalau itu kebetulannya nanti saya tak cek ulang. Maksudnya yang saatnya jenengan bukan ke 4D misalnya, tapi baru mau ke 4C. Saatnya kenaikan pangkatnya itu nanti di Maret 2027, sementara Juli dia pensiun, tentu nanti pensiunnya bisa 4D. Tapi kalau 4D berarti mau ke utama lah. Saya tak lihat dulu nanti berkas dan ketentuannya kami jangan mau ke utama. Kalau ke utama nanti pensiunnya jadikan 65 tahun. Bisa sampai 65 tahun. Kayak tapi kelihatannya mohon maaf Pak Subi kalau Bu Wiwi kayaknya tidak ada formasi untuk pengawas utama. Dia tidak bisa. Oke, saya pada informasi dari Pak Yofi tidak Jadi ada pernah formasi untuk pidato utama di Kabupaten Pak D pindah Banjarbaru. dulu dari Banjar. Enggak ada Oke, enggak. yang terakhir Pak, informasi yang terakhir tidak ada formasi karena memang Pak Yofi, kenapa Pak Yofi kadang-kadang tidak ada karena yang ngurus informasi itu di ruang sebelah di bidang pengembangan BKD. Kalau ada seperti itu kemudian ya sudah tunggu aja padenya nanti padi pengabdian. Ya, iya. Malah penak Bu. Adem. Itu Bapak Ibu, kemudian terkait mutasi dan promosi untuk fraksi KS kami juga akhirnya mundur-mundur lagi kenapa? Jujur Pak Bu, kami akhirnya nunggu kebijakan pimpinan. Setelah pimpinan itu juga konsultasi dengan pimpinannya lagi. Karena penyakit pegawai tidak boleh itu saja kita konsultasi juga Pak, jika kami juga tidak mau. Oke. Untuk yang pengajuan kemarin untuk KS gimana Pak? Yang pakai kontrak itu. Oke, kalau KS masih. Dan suratnya sebenarnya kami layarkan, kami upload di sistem. Nanti teman-teman di SIM diatur PL-nya akan ada notifikasi untuk itu seleksi kemampuan guru maksudnya. Dan tolong jangan dibantu terutama nama-nama yang sudah diusulkan untuk diplotkan di sekolah-sekolah tertentu. Setelah lagi nanti kami akan komunikasi dengan jaringan supaya jaringan bisa fokus teman-teman yang terutama yang sudah jaringan keluarga draft untuk dari kepala sekolah di tempat tertentu itu harus ikut data maksudnya jangan melewatkan karena kalau tidak meskipun itu kan saya minta usulan dari teman-teman Korwil itu Pak kemarin kan hanya untuk referensi ketika kami nanti memasangkan
Sebenarnya seleksinya prinsipnya terbuka pada siapapun yang memenuhi ketentuan memang gitu ya. Nah, tetapi ketika kami mau memasangkan itu kan kami minta referensi dari jenengan, oleh karena itu kan ada usulan dari jenengan. Kemudian ojek kelapa mohon maaf Pak. Ojek kelapa sih tadi. Selamat. Oke. Itu ada kepala sekolah yang pengen jadi guru lagi. Karena kondisi tertentu jenengan jangan pernah cemburu terhadap dia atau jangan dicemburui lah seperti itu. Iya Pak, silakan. Malah SD 5 kapok lah. Pada itu tahu. Nah, sebabnya itu jadi cemburu jadi mereni jadi banding-bandingke gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kasusnya spesifik dia kan jadi guru. Tapi mohon maaf kemarin ternyata prosesnya itu memang harus ada SK yang diupload di ASPS supaya datanya ini komplit. Kami usulkan dulu. Oke, dalam proses ini ya jadi rada bisa cepat bisa tidak cepat. Jadi gitu Pak Budi. Jadi di kelompok itu ada kepala sekolah yang jadi apa istilahnya jadi guru gitu. Jadi kemarin ada di Kecamatan Projo Kelapa, Kecamatan Bawang dan Kecamatan Wonoyoso. Kecamatan Banjarnegara itu juga ada. Oh, ada ya. Kecamatan Wonoyoso ada kemarin. Oke. Kecamatan Bawang ada. Nah, PKK-nya C ya. Kecamatan Banjar itu kan tidak. Baik, Bapak Ibu ya. Berikutnya. Jadi orang DWI juga sih Pak Budi. Kira orang DWI itu dan itu Bawang itu orang sebenarnya orang jadi orang DWI itu maksudnya orang DWI itu cahayu. Dan di dalam ya kulit ini bisa ke pintu. Nah, ya saya. Nah, baik Bapak Ibu. Kemudian untuk Bawang Ponorogo Pak Jat, Bu Ilis. Kemarin saya ke Bu Ilis sudah sampai belum? Itu Pak Slamet arep mundur dari kepala sekolah atau besulat. Maka itu kan baru usulan. Usulannya itu kepada Bupati, jadi kepala BKD meskipun dikirim ke kami. Di usulan ada alasannya, ada dokumen pendukung alasannya misalnya sakit. Bila keterangan dokter bayi sakit kayak gitu misalnya seperti itu. Arti. Nah kemudian itu baru usulan. Fitnya dia tidak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, nek wis muncul SK-nya gitu. Iya, iya betul Pak. Iya. Ya seperti itu belum keluar SK-nya ya tetap dia statusnya kepala sekolah menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Oke, itulah tentunya di tempat kami Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kadang-kadang saya agak sedikit emosional dan memang banyak hal yang sedikit membuat emosional. Baik Bapak Ibu, mohon maaf Pak Subri, saya jadi agak lama tadi saya janjinya mau sebentar saja. Apabila ada yang kurang benar mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo silakan tanya. Maaf nih menambah waktu terkait dengan kalau ada guru yang golongan 3 itu pensiunnya 58 tahun ya Pak, tidak sampai 60, atau yang kalau yang tidak S1 jelas masih ada kesempatan nanti sampai tahun 2026. Tapi yang golongan 3 apakah 58 atau 60? Baik, Bapak Ibu, khusus untuk guru, khusus fungsional guru, sepanjang dia sudah fungsional guru, maka jabatannya pertama muda madya utama, pertama muda madya tetap 60 tahun. Khusus guru. Tapi mohon maaf, kemarin kalau penilai atau pengawas yang masih muda ada tidak? Jabatannya pengawas muda? Ya dari luarnya ada tidak? Penilai itu kalau masih penilai muda atau secara kepangkatan
4A itu pensiunnya 58 tahun Pak. Tapi untuk khusus guru sepanjang dia sudah jabatan fungsional, artinya dia sudah S1 sudah diangkat dalam jabatan fungsional pertama sampai dengan madya, itu pensiunnya 60 tahun. Kalau utama bisa lebih dari 60 tahun. Begitu Pak Bono. Cukup ya? Ada lagi? Kalau yang belum S1 tetap 60 tahun ya, karena dulu kan ada kekhawatiran itu yang D2. Yang S1 yang belum S1 tapi belum tua. Ya. Tapi kalau yang belum diangkat dalam jabatan fungsional di beberapa waktu yang terakhir itu tetap harus diangkat dalam jabatan fungsional untuk guru-guru. Nom-nom lho, saya semua contohnya sudah Pak Bono. Pak Rusman tapi ada pensiun. Rusman, Siap pensiun Pak. iya tapi baru maju Bang Jalan juga ya. Nungguin apa? Nungguin apa? Bapak Ibu, teman-teman, ini baru saja saya tadi keluar di barang Pak Edi P3K itu, tapi tiap hari sih contoh P3K Ibu. Sepanjang secara rasio itu masih masuk akal, ya tidak apa-apa silakan. Itu karena yang kedua. Kalau tidak rasional ya, saya beberapa kali mengundang kecamatan Bawang ya. Bawang itu 3 kali jadwal. Bawang karena madu koroma. Ya, itu hanya dong ketiga kali dong ngajukan kredit. Promosinya terus Pak. Ya, itu kan kali ya. Kreatif. Kormel yang dulu ya Pak. Ya, kalau yang tidak dibayar dulu harus berhasil. Ya tidak apa-apa. Kalau saya sih profesional lah, sepanjang masih ada tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, seperti tadi sih pensiun mau Pak. Ya tak tidak menang waktu itu. Saya kan jadi ngaji. Itu aku kalau Ya, betul. kambing, kok sudah saya takut-takut balik. Terima kasih Pak Suyadi atas pencerahannya. Semoga hal-hal tersebut bisa bermanfaat kita tentang bagaimana